dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin didampingi pimpinan MPR memasuki ruang sidang paripurna. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Hening Cipta dimulai.
Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, sekaligus Presiden terpilih untuk masa jabatan 2019-2024, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2019-2024, Saudara Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Khusus kepada Ibu Megawati dan Bapak SBY, kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Ibu Mega dan Bapak SBY sebagai Ibu Bangsa dan Bapak Bangsa di acara pelantikan hari ini. Sungguh kami terharu karena kehadiran Ibu dan Bapak berdua telah membuat Indonesia pada hari ini semakin indah. Selanjutnya yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Bapak Dr. Haji Hamzah Has, MA, PSD. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono. Pimpinan dan anggota Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia, pimpinan dan anggota lembaga negara, yang kami muliakan para kepala negara dan kepala pemerintahan, serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum, pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan para Kepala Staf Angkatan, para Gubernur, para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Izinkan kami dari meja pimpinan majelis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas ketulusan Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno menerima hasil pemilihan umum 2019 dengan jiwa yang besar. Ada saatnya kita bertempur dan ada saatnya kita bersatu kembali. Kata Pak Prabowo, bersatu indah, bersatu itu keren.
Untuk itu, terimalah ungkapan rasa terima kasih kami dalam satu bait pantun. Dari Teku Umar ke Kertanegara, dijamu nasi goreng oleh Ibu Mega. Meski Pak Prabowo tak jadi kepala negara, tapi masih tetap bisa berkuda dan lapang dada. Yang kami hormati para insan pers, media cetak, dan elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan, dan yang teristimewa, seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini hadir 689 anggota dari 711 anggota MPR yang telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2019-2024 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional melaksanakan amanah rakyat dan bangsa Indonesia. Pada hari ini kita akan melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih hasil pemilihan umum tahun 2019. Sungguh hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hari ini bangsa Indonesia kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pilihan rakyat Indonesia. Kami yakin rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, bahkan di seluruh dunia, saat ini tengah menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan segera kita laksanakan. Dengan beberapa catatan yang memerlukan koreksi dan evaluasi, kita wajib bersyukur telah mampu menyelenggarakan pemilihan umum serentak yang untuk pertama kalinya dilaksanakan, yaitu pemilihan umum legislatif serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam waktu yang bersamaan. Keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum serentak adalah bukti bahwa kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang semakin baik. Kita bangga memiliki demokrasi yang khas Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi yang memiliki roh kebangsaan, yang memuliakan, merawat keragaman untuk membangun persatuan dalam perbedaan, serta mewujudkan impian bersama dalam rumah besar Indonesia yang bernama Rumah Pancasila. Di dalam Rumah Pancasila, demokrasi yang kita banggakan adalah demokrasi yang mencerdaskan dan menciptakan kesadaran politik masyarakat yang berkarakter kebangsaan. Sehingga tidak ada lawan politik yang harus ditundukkan, apalagi dianggap musuh. Lawan politik adalah mitra berlomba untuk berbuat baik, yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Muaranya hanya satu, rakyat harus menjadi pemenang dalam berbagai jenis kompetisi politik. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Mahkamah Konstitusi, partai-partai politik, dan institusi lainnya di tingkat pusat maupun daerah, atas dukungannya menyukseskan pemilihan umum serentak, dan yang paling utama kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah secara sukarela dan penuh dengan kegembiraan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, hingga sampailah akhirnya pada agenda penting kenegaraan pada hari ini.
Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum serentak juga mendapat apresiasi yang tinggi dari negara-negara lain. Kita patut berbangga karena Indonesia tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas proses politik yang kita lakukan, telah hadir di tengah-tengah kita beberapa kepala negara, kepala pemerintahan, dan utusan khusus dari negara-negara sahabat untuk menyaksikan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden pada hari ini, yaitu Yang Mulia Sri Baginda Sama Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Sri Baginda Enswati III, Raja Eswatini dan Inkosikati Maswama, Yang Mulia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, dan Ibu Dr. Siti Asmah binti Muhammad Ali. Yang Mulia Hun Sen, Perdana Menteri Kerajaan Kamboja. Yang Mulia Lin Sing Lung, Perdana Menteri Republik Singapura, dan Ibu Hon Ching. Yang Mulia Scott Morrison, Perdana Menteri Australia, dan Ibu Jane Morrison. Yang Mulia Wang Qishan, Wakil Presiden sekaligus utusan khusus Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Yang Mulia Henry Van Thieu, Wakil Presiden Republik Uni Myanmar. Yang Mulia Dang Thi Ngoc Ching, Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam. Yang Mulia Wisanu Krangam, Deputi Perdana Menteri Kerajaan Thailand. Yang Mulia Enlai Chau, Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat. Yang Mulia Salemsai Komasit, Utusan Khusus Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos. Yang Mulia Theodore Locsin Jr., Utusan Khusus Presiden Republik Filipina. Yang Mulia No Yong Min, Utusan Khusus Presiden Republik Korea. Yang Mulia Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan, Utusan Khusus Presiden Persatuan Emirat Arab. Yang Mulia Suharto Mustaja, Utusan Khusus Presiden Republik Suriname, dan Nyonya Kartina Sari Mustaja. Dan Yang Mulia Nakayama Horihiro, Utusan Khusus Kaisar Jepang. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami memberikan penghargaan yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang mulia. Semoga kehadiran para yang mulia memberikan makna pada kerjasama bilateral dan kawasan di masa yang akan datang. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, kita patut bersyukur selama 5 tahun terakhir ini sejumlah kemajuan telah kita capai. Meskipun sejumlah kekurangan harus terus-menerus kita perbaiki. Semuanya adalah berkat kerja keras dan ikhtiar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, pembangunan ekonomi telah banyak mencapai kemajuan dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup serta harkat dan martabat rakyat Indonesia. Kita mencatat di saat negara-negara lain ekonominya melambat,
pertumbuhan ekonomi kita selama 5 tahun terakhir ini kecenderungannya terus mengalami peningkatan. Angkatan pengangguran terus menurun, penduduk miskin juga terus mengalami penurunan, bahkan mencapai angka terendah dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencapai 9,41% dari sebelumnya 11,22% pada tahun 2015. Selain itu, upaya pemerataan pembangunan juga menunjukkan kinerja yang membaik, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio Gini, indeks pembangunan manusia yang terus meningkat, bahkan masuk dalam status tinggi. Dan pada saat ini tidak ada lagi provinsi dengan tingkat indeks pembangunan manusia yang rendah. Konektivitas antar wilayah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, telah mulai dirasakan manfaatnya. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada konektivitas sepanjang rantai pasok telah menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, pergumunan, dan industri, termasuk koperasi, usaha kecil mikro, dan menengah. Kami pun mencatat, dalam 5 tahun terakhir, hasil dari dana transfer ke daerah dan dana desa sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni dari pendidikan anak usia dini sampai dengan sekolah menengah atas sederajat. Selain itu, melalui dana alokasi khusus fisik, pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat, seperti peningkatan jalan, penyelesaian pembangunan jembatan, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan laboratorium sekolah, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah, serta rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan. Upaya pemantapan mental ideologi bangsa, pemerintah telah membentuk suatu badan khusus bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam menjaga ideologi bangsa. Kolaborasi dan sinergitas antara Badan Sosialisasi 4 Pilar Majelis Perusahaan Rakyat dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam mempertahankan ideologi bangsa. Segenap komponen bangsa harus memiliki keyakinan tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang menjadi dasar pijakan dan bintang penuntun yang menjadi kompas kemana arah tujuan bangsa dan negara dalam memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Lahirnya keputusan Presiden tersebut telah mengakhiri perdebatan tentang kapan sebenarnya Pancasila dilahirkan oleh pembentuk negara. Dalam keputusan Presiden tersebut secara tegas dan lugas dinyatakan, sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945 oleh pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, kemudian Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 dan disepakati menjadi konsensus final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara oleh para pembentuk negara. Saudara-saudara yang kami hormati, langkah berikutnya pemerintah tentu tidak hanya berhenti menjadikan keputusan Presiden tersebut sebagai dokumen historis saja, tetapi juga harus difungsikan menjadi dokumen hukum dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dan memberikan makna atas ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Di samping itu, keputusan Presiden tersebut juga harus menjadi dokumen akademis yang mewarnai proses pendidikan Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan formal
dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, mata pelajaran Pancasila wajib dimasukkan kembali dalam kurikulum sistem pendidikan nasional di semua jenjang pendidikan, baik di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum maupun sekolah-sekolah dan perguruan tinggi agama. Lebih daripada itu, ke depan kita perlu mempunyai payung hukum yang kokoh dalam bentuk sebuah undang-undang mengenai pembinaan ideologi Pancasila. Dari sisi demokrasi, walaupun sempat diwarnai oleh banyaknya berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial, namun pada umumnya kematangan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi semakin baik. Pembangunan demokrasi secara bertahap mampu menciptakan landasan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera. Pembangunan demokrasi juga telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Kemajuan pesat dalam berdemokrasi ditopang oleh kebebasan pers dan media yang telah jauh berkembang, yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban juga terjaga relatif baik selama 5 tahun terakhir. Walaupun kita semua sempat terpukul dengan kerusuhan yang terjadi di Wamena, unjuk rasa mahasiswa yang telah menelan korban jiwa, dan kejadian terakhir yang sungguh mengagetkan kita adalah penusukan terhadap Menko Polhukam Bapak Wiranto. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, di bidang diplomasi, Indonesia telah mampu memposisikan secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri. Indonesia juga telah mampu membentuk dan mempengaruhi berbagai peristiwa internasional dan menjadi stabilisator di kawasan Asia Pasifik. Posisi Indonesia semakin strategis dengan keikutsertaan aktif di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang terakhir menjadi anggota Dewan HAM PBB, mewakili negara-negara Asia Pasifik periode 2020-2022. Hadirin sekalian yang kami muliakan, reformasi birokrasi sebagai penopang keberhasilan pembangunan selama 5 tahun terakhir telah berada pada jalur yang tepat. Penataan tata kelola secara bertahap telah ditempuh melalui implementasi e-government yang terintegrasi, penyediaan akses dan informasi publik bagi masyarakat, perluasan tata kelola pemerintahan yang bersifat terbuka dan setara antar pemangku kepentingan, serta tata kelola yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan budaya birokrasi juga telah mengarah pada perubahan mental untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang melayani, internalisasi kultur birokrasi yang berkomitmen pada nilai publik dan berorientasi pada warga, serta cara berpikir yang off the box, sistemik dan berwawasan global, inklusif dan mampu mengelola perubahan. Dengan berbagai modal dan capaian di bidang pemantapan mental ideologi bangsa, politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang kita miliki, kita tentu berharap dapat semakin meningkatkan sinergitas di antara komponen bangsa, sehingga dapat memberikan dukungan penuh kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 dalam menerjemahkan visi dan misinya mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaannya. Kami meyakini dan percaya seluruh keberhasilan yang diraih Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang akan melanjutkan masa pengabdiannya untuk 5 tahun mendatang tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang sebentar lagi akan menyempurnakan pengabdiannya sebagai Wakil Presiden. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Yusuf Kalla atas pengabdian Bapak kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Semoga pengabdian Bapak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memiliki keyakinan semangat pengabdian Bapak Yusuf Kalla akan terus menyala sepanjang hayat di kandung badan dan akan dijadikan contoh bukan hanya oleh Wakil Presiden berikutnya, tetapi juga oleh generasi-generasi muda di masa yang akan datang. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla yang dengan penuh kesetiaan mendampingi Bapak Yusuf Kalla. Tanpa dukungan Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla, kami yakin dan percaya Bapak Yusuf Kalla tidak akan pernah meraih prestasi seperti sekarang ini. Untuk itu, izinkan kami dari meja pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Yusuf Kalla dalam sebaik pantun. Buah panasa, buah durian, tempeding riala enungeng, temaka raja paberena, temakule rireke papidecena. Saya sengaja menyampaikannya dalam bahasa Bugis yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Buah nangka, buah durian, tak dapat dijadikan minuman. Sungguh besar pengabdianmu, tak sanggup ditatar kebaikanmu. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Pada hari ini bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Kepemimpinan nasional yang baru yakni Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oleh karena itu sebelum mulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji sesuai amanat pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, kami selaku pimpinan MPR akan membacakan petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2019. Petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1185 garis miring PL titik 01 garis miring 9 garis datar KPT garis miring 06 garis miring KPU garis miring 6 Romawi garis miring 2019 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 01 Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.670.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2019, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
tertanda Arif Budiman. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita mengikuti secara seksama dan hikmat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum 2019 bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna MPR yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Persiapan pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia serta rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya penandatanganan oleh pimpinan MPR.
Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh pimpinan MPR kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Presiden Republik Indonesia kembali ke tempat semula dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan.